Halo, pernah nggak sih Anda ketemu orang teman, keluarga, atau mungkin ya diri sendiri yang kayaknya pinter, punya potensi, tapi kok rasanya kurang greget gitu? Kayak ada yang nahan, kurang motivasi, kelihatannya males, banyak diem, nggak jelas mau ngapain gitu. Oke deh, yuk kita coba beda ini. Hari ini kita mau gali lebih dalam strategi psikologis dari bab 15 di bukunya David Lieberman PhD, judul babnya aja udah lumayan nendang, Turn a Lazy Bum into an Ambitious Go-Getter. Ya, kira-kira mengubah si pemalas jadi penuh ambisi. Nah, misi kita hari ini, kita mencoba pahami teknik-teknik praktisnya, yang basisnya ya prinsip psikologi, buat bangkitin motivasi. Bisa buat orang lain atau buat diri sendiri juga. Ini bukan sekadar tips motivasi biasa ya, tapi kita mau coba ngerti cara kerja pikiran kita. Gimana sih cara ngubah persepsi dan perilaku? Iya, betul banget. Yang paling dasar dari bab ini tuh cara pandangnya. Jadi, males itu bukan dianggap kayak label permanen gitu. Lieberman lihatnya lebih sebagai kondisi yang bisa diubah, bisa dipengaruhi, bukan sesuatu yang udah takdir. Nanti kita lihat gimana misalnya cara kita melihat diri sendiri, terus pentingnya ada struktur, bahkan hal sepele kayak lingkungan fisik kita, itu ternyata bisa jadi kunci buat nyalain lagi api ambisi. Intinya sih, soal menciptakan kondisi internal dan eksternal yang pas buat perubahan. Wah, menarik ya pendekatannya. Jadi nggak ngejudge, tapi lebih kayak, yuk pahami mekanismenya, terus cari cara bantunya gitu ya. Oke, kita mulai dari teknik yang pertama. Struktur dan fokus. Kenapa ini penting? Katanya Lieberman, kalau kebanyakan pilihan, kita malah bisa stuck, nggak bisa gerak. Jadi, struktur itu ngasih semacam kerangka, kayak kacamata kuda gitu biar kita fokus. Hmm, Pernah denger nggak sih ungkapan, kalau mau sesuatu cepet beres, kasih aja ke orang sibuk. Orang sibuk kan biasanya udah punya ritme ya, ada strukturnya, jadi dia jalan terus. Buku ini juga bilang, orang jenius sekalipun bisa aja nggak ngapa-ngapain kalau pikirannya kemana-mana. Atau, takut salah langkah. Jadi batasan itu perlu ternyata. Contohnya si Margaret itu, bantu anaknya Mika, seniman lepas. Anaknya punya ide gede tapi susah mulai. Ibunya bantu mecah tujuan besar jadi tugas-tugas harian, bikin rutinitas. Terus ada tipsnya juga, kerjain yang paling malesin duluan di pagi hari. Biar plong katanya. Iya, secara psikologis ini nyambung ke beberapa hal penting. Pertama, ada yang namanya decision paralysis, kelumpuhan karena kebanyakan milih. Otak kita jadi kewalahan, akhirnya malah nggak milih sama sekali. Manusia itu kayak yang disinggung di buku soal kata sidur yang artinya urutan ya. Kita tuh sebenarnya butuh batasan biar emosi kita stabil. Struktur itu ngurangin rasa overwhelmed, terus bantu bangun momentum. Nah, soal ngerjain tugas susah pagi-pagi, itu manfaatin energi mental kita yang biasanya lagi bagus-bagusnya di awal hari. Kalau udah berhasil lewatin yang berat, rasanya kan puas ya. Itu bisa jadi dorongan buat sisa hari. Atau force a deadline. Kata Lieberman, ada dua alasan kuat kenapa deadline itu manjur. Pertama, hukum Parkinson. Pernah dengar kan? Pekerjaan itu cenderung melar, ngisi waktu yang ada. Kalau tugas sehari dikasih waktu seminggu, ya kemungkinan selesainya seminggu juga. Iya, iya. Kedua, ini ada kaitannya sama prinsip psikologi reactance dan scarcity, kelangkaan. Kita tuh secara naluriah nggak suka kalau kebebasan kita dibatasi atau ada kesempatan hilang. Jadi ancaman kehilangan kesempatan karena waktunya mepet, itu bikin kita pengen gerak sekarang juga. Betul. Gimana caranya? Ya ciptain rasa urgensi. Bisa pakai batas waktu yang jelas, tanggal kedaluarsa, atau bilang ada saingan lain. Atau bilang aja, ini kesempatan bagus loh, bisa diambil orang lain kalau kelamaan mikir. Contohnya di buku, ada firma arsitektur bilang ke calon mitra, keputusan desain harus dibuat tanggal segini. Kalau enggak, mereka pindah ke klien lain. Itu kan bikin cepat ambil keputusan. iya, dasar psikologisnya memang kuat. Prinsip kelangkaan atau scarcity itu secara konsisten bikin kita ngerasa sesuatu jadi lebih berharga. Dan itu memicu kita pengen cepat-cepat ambil tindakan. Kita juga kan lebih termotivasi sama takut rugi daripada seneng dapat untung yang sama nilainya. Itu loss aversion namanya. Jadi, deadline, mau itu beneran ada atau sengaja dibikin, itu maksa kita fokus. Pikiran kita jadi terarah, energi jadi terkumpul ke tugas itu. Sesuatu yang mungkin nggak terjadi kalau kita ngerasa waktunya nggak terbatas. Oke, jadi ini bukan cuma soal atur waktu ya, tapi mainin psikologi kita soal kelangkaan dan takut kehilangan. Nah, dari tekanan luar, kita pindah ke dalam diri nih. Teknik ketiga,
kekuatan mengingat kembali atau the power of recall. Intinya gini, cara kita ngelihat diri sendiri sekarang itu dipengaruhi banget sama ingatan mana yang paling gampang muncul di kepala. Ini namanya availability heuristic. Kalau Anda gampang ingat momen-momen pas Anda lagi ambisius, Anda bakal lebih gampang juga ngerasa kalau Anda ya emang orang yang ambisius. Jadi kuncinya bukan cuma punya ingatannya, tapi segampang apa ingatan itu diakses. Menarik. Contohnya bagus banget. Ada Harvey bantu saudaranya Ken yang lagi kurang semangat. Harvey nggak nasehatin, tapi malah minta Ken rutin tiap hari buat ingat-ingat lagi dan cerita ulang. Detail ya, pengalaman dia pas lagi ambisius dulu. Misalnya, pas Ken nekat beli tiket ke Italia, terus belajar bahasanya dalam 6 minggu. Atau pas berani ngelamar kerjaan yang saingannya banyak banget. Dengan terus-terusan ngelatih ingatan soal momen ambisius itu, cara Ken ngelihat dirinya sendiri pelan-pelan berubah. Ya, ini nunjukin gimana proses mengingat kembali, terutama kemudahan mengingatnya, ease of recall, itu secara aktif ngebentuk self-konsep kita, cara kita memandang diri sendiri. Waktu kita sadar dan ulang-ulang akses contoh perilaku tertentu, kayak ambisi ini, kita sebenarnya lagi muatin jalur saraf di otak yang nyambung ke ingatan dan identitas itu. Akibatnya, citra diri kita jadi lebih kuat, lebih gampang diakses lagi nanti. Kayak latihan mental gitu, yang pelan-pelan ngebentuk ulang cara pandang kita. Tapi penting juga ya, ingatannya harus terasa asli buat orangnya. Bukan sesuatu yang kayak dipaksain dari luar. Betul, harus otentik ya pengalamannya. Oke, teknik keempat namanya agak dramatis nih. Jembatan yang sangat sempit atau a very narrow bridge. Prinsipnya kuat banget, kita bakal kerja lebih keras buat dapetin sesuatu yang kita pengen banget, apalagi kalau jalannya cuma satu atau terbatas banget. Justru karena pilihannya dikit, pilihan yang tersisa itu jadi terasa jauh lebih penting dan mendesak. Contohnya soal agen talenta Judy yang ngebujuk kliennya Joey biar mau ambil peran akting yang awalnya si Joey kurang suka. Si Judy ini nge-frame situasinya. Dia bilang peran ini tuh satu-satunya jalan buat dapat peran yang lebih bagus nanti. Atau ini kesempatan sekali seumur hidup yang bisa hilang kalau kelamaan mikir. Dengan bikin pilihannya kelihatan sempit dan taruhannya tinggi, peran yang tadinya biasa aja jadi penting banget buat Joey. Dan ketujuan penting, semua perhatian dan energi kita ya ke situ. Ini naikin banget perceived value, nilai yang kita lihat di pilihan satu-satunya itu. Dalam kasus ekstrim, kayak contoh orang nganggur yang cuma punya satu jadwal wawancara, ini bisa bikin obsesi. Keterbatasan itu sendiri jadi pendorong motivasi yang kuat banget. Wah, ini tekniknya kuat ya. Tapi mungkin pakainya harus hati-hati kali ya, biar nggak kayak manipulasi. Nah, dari fokus ke keterbatasan, kita geser ke yang lebih positif nih di teknik kelima. Semangat hidup atau a zest for life. Ide utamanya gini, yang kelihatan kayak males, itu mungkin sebenarnya bukan soal nggak mau, tapi lebih karena kurang passion, kurang inspirasi, atau nggak nyambung aja sama tujuannya. Orang mungkin nggak gerak karena tujuan di depannya itu nggak kena di hati. Betul, bisa jadi. Solusinya bukan dipaksa, tapi dibantu orang itu buat ngecek lagi apa sih yang benar-benar penting buat dia. Prioritasnya apa? Apa yang dia nikmatin? Apa keahliannya? Nah, nemuin titik temu antara apa yang dia suka, enjoyment, sama apa yang dia kuasai, mastery, itu penting banget. Ada kalimat kunci dari Lieberman. Rasa senang lakuin sesuatu harus lebih gede daripada rasa senang nggak ngapa-ngapain. Contohnya ayah bantu anaknya umur 25 yang kelihatan mager cari kerja. Bukannya nyuruh-nyuruh, ayahnya malah nanya, minat anaknya apa? Suka komputer? Main game? Mungkin coba coding. Suka musik, suka ketemu orang, mungkin ngajar musik. Langkah kecil aja, tapi ke arah yang go banget, itu bisa jadi pemantik semangat lagi. Nah, ini langsung kena ke intrinsic motivation, motivasi dari dalam. Kalau yang kita lakuin itu sejalan sama nilai, minat, kepuasan kita sendiri, dorongannya itu dari dalam. Motivasi kayak gini biasanya jauh lebih kuat, lebih awet, dan lebih bikin puas dibanding motivasi karena hadiah atau hukuman dari luar. Seringkali yang kita cap malas itu sebenarnya cuma sinyal. Sinyal adanya mismatch, ketidakcocokan antara orang itu sama tugas atau tujuannya. Terus soal langkah kecil tadi, itu penting banget. Kadang yang dibutuhin cuma mecah kebekuan awal, inersia itu. Begitu udah gerak dikit aja, momentum positif bisa mulai kebangun. Ini ngingetin kita lagi, malas itu seringnya bukan soal karakter, tapi soal kesesuaian. Pendekatan yang lebih manusiawi ya ini dan lebih jangka panjang kayaknya. Oke, terakhir nih, teknik keenam, ini juga menarik banget dan mungkin agak nggak kepikiran.
Anda adalah apa yang Anda kenakan atau you are what you wear, ada fenomena psikologis menarik kalau kita ngerawat sesuatu, termasuk diri kita atau lingkungan kita, jadi cenderung lebih suka dan lebih menghargai. Investasi waktu dan energi, sekecil apapun, itu ningkatin rasa sayang kita. Nah, ini berlaku di 2 area utama, kata Lieberman. Oh ya. Kita pakai, itu ternyata bisa ngaruh ke mood, ke citra diri, bahkan ke perilaku. Buku ini nyebut studi klasik kayak eksperimen penjara Stanford. Gimana seragam itu ngubah drastis perilaku orang. Bahkan dress down Friday saja disebut bisa ada dampaknya. Sarannya, coba dorong orang buat dandan sedikit lebih rapi, lebih pantas, sesuai sama citra diri yang pengen dicapai. Kedua, lingkungan fisik. Ngerawat lingkungan sekitar, jaga rumah bersih, meja kerja rapi, itu ngirim sinyal ke alam bawah sadar kita soal penghargaan diri. Contohnya terapis dorong kliennya Pedro buat nggak cuma benerin cara berpakaian, tapi juga jaga tempat tinggalnya rapih dan teratur. Ini akarnya di konsep embodied cognition. Ide bahwa tubuh kita, tindakan fisik kita, lingkungan kita, itu bisa ngebentuk pikiran dan perasaan kita. Bukan cuma sebaliknya. Jadi, dandan rapi atau jaga lingkungan teratur, itu bukan cuma soal kelihatan bagus di luar. Tindakan merawat diri dan lingkungan secara eksternal ini bisa banget naikin self-appreciation, penghargaan diri kita secara internal. Waktu kita secara aktif melakukan tindakan yang nunjukin kalau kita tuh layak dirawat, itu nguatin rasa harga diri. Nah, perasaan ini nantinya bisa micu motivasi buat investasi lebih lanjut ke diri sendiri dan masa depan kita. Ini kayak ngasih sinyal harga diri yang kuat ke dalam diri dan keluar. Wah, jadi ngerapin meja atau milih baju yang agak formal dikit itu bukan sekedar rutinitas ya, tapi bisa jadi strategi bangun motivasi dari luar ke dalam. Menarik banget. Oke, jadi kita udah kupas tuntas nih, 6 teknik psikologis dari bab 15 buku Lieberman. Mulai dari pentingnya struktur dan fokus buat ngatasin bingung kebanyakan pilihan. Terus paksa tenggat waktu buat bikin urgensi lewat kelangkaan. Kekuatan mengingat kembali buat ngebentuk ulang cara kita lihat diri sendiri. Jembatan yang sangat sempit buat naikin fokus ke pilihan yang terbatas. Semangat hidup buat nemuin motivasi dari dalam yang asli. Dan terakhir, Anda adalah apa yang Anda kenakan, gimana ngerawat diri dan lingkungan bisa naikin harga diri dan dorongan internal. Iya, betul. Kalau kita tarik benang merahnya nih, ambisi itu bukan sesuatu yang kaku atau bawaan lahir aja. Lebih kayak hasil dari terciptanya kondisi psikologis dan lingkungan yang pas. Teknik-teknik ini intinya ya cara-cara buat nyoba nyiptain atau memanipulasi kondisi-kondisi itu secara positif. Ini mungkin bikin kita mikir ulang ya. Mungkin kita sering banget terlalu cepat ngasih label malas ke orang. Gimana kalau yang kita lihat sebagai kemalasan itu sebenarnya bukan vonis akhir, tapi cuma sinyal. Sinyal kalau ada sesuatu yang belum sinkron di dalam diri orang itu. Mungkin tujuannya nggak pas, nilai-nilainya nggak nyambung, atau cara dia ngeliat kemampuannya perlu diubah. Itu sudut pandang yang penting banget. Jadi mengubah cara kita ngelihat kemalasan itu sendiri ya. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih, buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Seberapa sering ya kita mungkin salah ngartiin kurangnya kecocokan seseorang sama satu tugas atau tujuan sebagai bukti dia kurang ambisi secara umum. Dan di antara semua teknik ini, jangan-jangan kunci yang paling dasar dan paling awet itu sebenarnya ada di bantu orang nemuin lagi semangat hidupnya, zest for life. Itu nemuin apa sih yang benar-benar bikin dia tergerak dan berarti buat dia secara personal. Pertanyaan reflektif yang kuat banget buat nutup pembahasan kita. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini tentang membangkitkan ambisi dari kacamata psikologi. Semoga ada ide yang bisa diambil atau direnungkan lebih lanjut ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.